Mulai panik ranking timnas Indonesia naik, media Malaysia soroti skuad Garuda yang dekati Harimau Malaya. Media Malaysia Makan Bola menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat, hingga mulai mendekati ranking FIFA Harimau Malaya. Timnas Indonesia memang mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah tampil cukup bagus dalam laga FIFA Matchday periode September 2023. Pada FIFA Matchday September ini, tim asuhan Sintayong banyak menjalani pertandingan persahabatan sekali melawan Turkmenistan. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan. Kemenangan ini pun membuat skuad Garuda dipastikan naik ke ranking FIFA. Dari posisi Indonesia sebelumnya pada Juli 2023 lalu berada di peringkat 150 dunia. Dengan kemenangan tersebut, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipastikan bakal mengalami peningkatan. Dengan artikel Makan Bola dengan judul Indonesia hampiri kedudukan Malaysia itu, dijelaskan kenaikan ranking skuad Garuda. Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan plus 5,41 poin sekaligus mengumpulkan 1052,87 poin sejauh ini dari kemenangan atas Turkmenistan tersebut. Hasil itu membuat pembaruan ranking FIFA secara real time. Tim asuhan Sintayong mengalami peningkatan 4 peringkat. Dengan begitu, timnas Indonesia dipastikan bakal berada di ranking 146 dunia setelah tim seperti Botswana mengalami penurunan. Begitu juga dengan Hong Kong yang juga mengalami penurunan karena hasil imbang saat melawan Kamboja. Ternyata situasi ini membuat Malaysia mulai panik karena perkembangan timnas Indonesia membuat posisi mereka kian terancam. Sebab dengan satu kemenangan, timnas Indonesia itu sudah mampu membuat Maklok dan kawan-kawan mengubah posisi ranking FIFA. Berbeda dengan Malaysia yang menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday September ini. Akan tetapi mereka tak mengalami perubahan di ranking FIFA. Situasi ini tentu saja membuat mereka panik karena timnas Indonesia secara pasti merangkak naik ke posisi atas. Bahkan Indonesia mulai mendekati kedudukan Malaysia yang saat ini berada di posisi 136 ranking dunia. Padahal, pada FIFA Matchday periode September 2023 ini, mereka menjalani 2 kali pertandingan. Namun, 2 pertandingan tersebut yakni melawan Suriah dengan hanya meraih skor imbang 2-2 dan Cina 1-1. Walaupun Suriah dan Cina berada di posisi 100 besar, hal itu tak mengubah banyak buat Malaysia. Sebab mereka hanya menambah 3,33 poin, sehingga Malaysia tetap berada di posisi ke-136. Situasi ini membuat media Malaysia menyoroti timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan sehingga membuat tim negeri jiran harus ketar-ketir. Karena Harimau Malaya bisa digusur oleh timnas Indonesia kapan saja apabila mereka harus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam artikel yang diunggah media Malaysia itu menyebutkan bahwa timnas Indonesia memang mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan skuad Garuda dinilai mulai menunjukkan kualitasnya untuk bersaing dengan tim-tim negara Asia Tenggara lainnya. Sebab untuk posisi ranking di Asia Tenggara masih dipimpin oleh Vietnam yang berada di peringkat 94 dunia. Kemudian disusul oleh Thailand yang berada di posisi 112 dunia. Setelah itu ada Filipina yang berada di atas Malaysia dengan menempati ranking 132 dunia. Situasi itu tentu saja tak membuat skuad Harimau Malaya tenang. Sebab timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang nyata menjelang Piala Asia 2023. Tim menunjukkan perkembangan yang cukup positif menjelang kick-off Piala Asia di Qatar tahun depan. Tulis Makan Bola seperti dilansir Pers Bola Minggu 17 September 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia direncanakan bakal menghadapi Piala Asia di Qatar 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum menjalani ajang ini, tim asuhan Sintayong dipastikan akan lebih dulu fokus menjalani pertandingan pada Oktober mendatang. Sebab timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Brunei Darussalam terlebih dahulu pada 12 Oktober 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
Winger timnas Indonesia yakin Sintayong bisa bawa skuad Garuda ke pentas dunia. Winger timnas Indonesia, Adam Alis menilai bahwa Sintayong bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Ditunjuk sebagai pelatih timnas sejak 4 tahun lalu, saat ini kerja keras Sintayong mulai menunjukkan hasil. Dia membawa timnas senior, timnas U23 Indonesia dan timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia. Proses ini tidak datang dengan cepat. Pasalnya Sintayong benar-benar membangun skuadnya dengan maksimal. Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela timnas senior. Adam Alis menjelaskan hasil Sintayong membangun timnas sudah mulai terlihat. Dia menilai bahwa timnas sampai saat ini sudah mulai membaik. Proses tersebut cukup panjang hingga timnas bisa ada di titik ini. Perkembangan timnas sampai saat ini cukup bagus karena dari beberapa tahun sebelumnya Sintayong membangun pondasi tim sangat baik dari junior hingga senior. Memang tidak bisa instan, terbukti saat ini sudah mulai membaik, kata Adam Alis dilansir dari kanal YouTube Borneo FC. Pemain berusia 29 tahun tersebut optimis Sintayong bisa membawa Indonesia tampil di kancah dunia. Namun dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik. Sepak bola Indonesia bisa lolos dari junior hingga senior di Piala Asia. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi kalau bisa ke pentas dunia, tegasnya. Sementara itu, laga FIFA Matchday bulan September melawan Turkmenistan menjadi momen spesial bagi Adam Alis. Pasalnya, dia akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda. Dia awalnya sempat kaget karena kembali mendapatkan kesempatan tersebut. Cukup senang ya dipanggil timnas lagi karena terakhir di tahun 2021 dan setelah itu tidak ada pemanggilan. Senang dan kaget juga bisa dipanggil lagi. Ketika dipanggil hanya mau membuktikan saja agar bisa konsisten. Kesulitan tidak ada karena saya tahu latihan Sintayong seperti apa. Tapi mungkin berbeda dengan klub karena di klub tidak terlalu kencang dengan latihan fisik, pungkasnya. Sukses debut di timnas Indonesia, Sandy Walsh berharap kembali dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh optimis kembali bisa berkontribusi bagi skuad Garuda. Sandy mencatatkan debut saat skuad Garuda bertanding melawan Turkmenistan di ajang FIFA Matchday bulan September ini. Dia turun dari menit pertama sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo pada menit 71. Meski tidak tampil penuh selama 90 menit, momen ini cukup berkesan bagi bek berusia 28 tahun tersebut. Butuh waktu hingga 6 tahun bagi Sandy untuk mendapatkan kesempatan ini. Sandy Walsh bersyukur akhirnya bisa menjalani debut di timnas Indonesia. Apalagi, debut ini diwarnai dengan kemenangan dan clean sheet bagi skuad Garuda. Mereka juga mendapatkan tambahan poin setelah kemenangan 2-0 saat berhadapan dengan Turkmenistan. Terima kasih untuk semua dukungannya. Sangat bangga dan diberkati bahwa saya bisa bersyukur karena bisa menjalani debut, menang dan clean sheet serta mendapatkan beberapa poin di ranking FIFA. Jadi semuanya bagus, kata Sandy Walsh dilansir Pers Bola dari kanal YouTube pribadinya. Pemain yang memperkuat Cafe Michelin ini berharap bila kembali dipanggil Sintayong dan bermain untuk skuad Garuda pada bulan Oktober nanti. Tepatnya pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg yakni pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Jika lolos dari babak tersebut maka akan masuk grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tapi di bulan Oktober kita akan bertanding lagi. Di bulan Oktober kalian tahu mungkin akan lebih berat lagi untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahnya, Sandy berharap bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang fit. Sebelumnya dia gagal debut untuk skuad Garuda karena masalah cedera bersama klubnya. Dia juga berharap semua pemain bisa bugar dan bisa membawa timnas Indonesia melangkah jauh di ajang tersebut. Jadi semua orang harus dalam kondisi bugar, sehat,
dan 100% semoga bisa bertemu dengan kalian di bulan Oktober nanti saat melawan Brunei. Pungkasnya,